Gimana adik-adik sudah siap untuk mendengarkan kajiannya? Sudah ya? Oke, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi buyutillah min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasulahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Khairul Ummi, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tentu saya banggakan adik-adik remaja pengajian inspirasi Islami yang tentu mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk istiqomah menghadiri majelis ilmu. Pertama-tama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas sifat Rahman dan Rahimnya Allah, atas kasih sayangnya Allah, kita semua masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa yang tidak pernah mampu untuk kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Apabila kamu hendak menghitung jumlah nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitung saking banyaknya. Bahkan jikalau air di dalam lautan dijadikan tinta, kemudian ranting-ranting pohon-pohon dijadikan sebagai penanya untuk menulis nikmat-nikmat Allah, tidak akan mampu untuk ditulis saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka sekali lagi mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah, agar Allah semakin menambah nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita umatnya yang senantiasa taat kepada ajarannya. Kita berdoa sama-sama kepada Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, adik-adik remaja Masjid Khairul Ummi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya memulai kajian, saya ingin bertanya terlebih dahulu, ya, berapa jam biasanya
Ini kan pertama kali saya ngisi kajian di sini. Monggo. 1 jam, yakin ya 1 jam? Berarti kita sepakati sekarang jam 8 kurang, lebih ya? Lebih 5. Berarti selesainya jam 9 lebih 5. Biar nanti tidak korupsi waktu. Kalau seumpama melebihi waktu, tolong saya diingatkan. Siap ya? 1 jam itu sudah termasuk sesi tanya jawab atau belum? Sudah. Nah, berarti nanti mungkin materinya 40 sampai 45 menit, sisanya tanya jawab. Sepakat ya? Oke, sepakat. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah menurunkan ilmunya kepada kita semua sehingga kita bisa mengamalkan yang sedikit nanti yang akan saya sampaikan. Baik, sebelum mulai ke materi, ada sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak akan ada pengorbanan. Adik-adik cinta terhadap ilmu, maka adik-adik semua mau untuk mengorbankan waktu istirahatnya di malam hari ini untuk hadir di majelis ilmu ini, yang mana tadi sudah saya jelaskan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, majtama'a qaumun min buyutillah, barang siapa suatu kaum berkumpul di rumah Allah, yatluna kitaballah, dibacakan Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mempelajari Al-Quran, belajar ilmu agama, belajar ilmu syariat Islam, intinya menuntut ilmu, illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada majlis tersebut ketenangan. Sakinah itu ketenangan. Makanya tidak heran ya, ketika kita menuntut ilmu, mendengarkan kajian dari ustadz-ustadz, seringkali kita gini, ngantuk saking tenangnya. Itulah sakinah ya. Beda halnya kalau kita menghadiri konser misalkan. Siapa yang suka menghadiri konser dangdutan misalkan koplo, yang datang bukan ketenangan tapi kebalikan dari ketenangan, yaitu kegelisahan ya. Coba misalkan kalau ada teman kita di majelis ilmu ngantukan misalkan, kemudian kita bangunkan, apakah teman kita akan marah, ngajak bertengkar misalkan gara-gara dia dibangunkan? Kan nggak mungkin ya. Beda kalau kita menghadiri majelis karaoke, majelis konser dangdutan. Kalau ada yang kesenggol sedikit aja, apa yang terjadi kira-kira? Bisa rusuh satu kampung ya. Itu tandanya Allah betul-betul memuliakan majelis ilmu. Tapi saya harapkan, walaupun Allah akan menurunkan ketenangan, menurunkan sakinah kepada kita di kesempatan kali ini, tidak ada satu orang pun yang tertidur ya, insya Allah. Itu keutamaan majelis ilmu, Allah akan turunkan sakinah. Yang kedua, wa haffathumul malaikah. Saya ulangi lagi hadisnya, takutnya ada yang kelewat. Majtama'a qaumun fi buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasulahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah. Wa haffathumul malaikah. Allah juga akan menurunkan malaikat-malaikatnya untuk sama-sama hadir di majelis ini. Jadi walaupun teman-teman lihat kanan kiri yang hadir cuman berapa ini? 50 ya. Tapi yakinlah, di samping antum-antum semua ada malaikat yang jumlahnya itu ribuan. Bahkan saya yakin
bertingkat-tingkat sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, itu yang kedua. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan turunkan kepada orang yang hadir di majelis ilmu tersebut rahmah, kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau Allah sudah sayang kepada kita, apapun yang kita minta pasti akan Allah kabulkan. Coba masnya yang paling pojok pengen apa? Pengen apa mas? Ayo, pengen apa? Ngomong sekarang, mumpung di majelis ilmu. Ya Allah, saya pengen anu. Yakin saya pasti akan Allah kabulkan. Tentu harus dibarengi dengan usaha. Tuh, Allah akan menurunkan kasih sayang. Wa zakarahumullahu fi man indah. Ini yang paling luar biasa. Wa zakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut hambanya tersebut di hadapan para malaikatnya. Di mana? Ya di arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin sering antum-antum semua hadir di majelis ilmu, maka semakin sering pula Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama kita di hadapan para malaikat. Ya. Senang gak kira-kira kalau nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikat? Ya. Nama kita disebut oleh siapa misalkan? Presiden saja, senangnya sudah luar biasa ya. Jangan muluk-muluk lah. Misalkan kita mendapat penghargaan di sekolah misalkan ya. Nama kita dipanggil, siapa namanya mas? Yang kedua dari ini Usman. Juara pertama kelas berapa? Taruh kelas 1 SMP, Usman. Kan bangga. Yang bangga bukan hanya diri sendiri tapi orang tua. Itu yang nyebut baru guru di sekolah. Ini yang nyebut Allah. Yang nyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau pengen sering nama kita disebut oleh Allah, sering-seringlah datang ke majelis ilmu. Kalau setahun datang cuma 2 kali, berarti dalam setahun itu nama kita hanya disebut oleh Allah berapa kali? 2 kali juga ya. Alhamdulillah di Masjid Khairul Ummi ini ada kajian rutin perbuan ba'da maghrib yang diisi oleh ustadz-ustadz yang sangat luar biasa ya. Tadi maghrib diisi oleh siapa? Bapak Dr. Halim Purnomo kalau saya tidak salah. Hadir kalau bisa, sempatkan. Ya. Sekarang alhamdulillah kita kembali melanjutkan di majelis ilmu yang sangat luar biasa pula. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ilmunya kepada kita untuk diamalkan. Kembali ke sini, tak kenal maka tak sayang tadi ya. Sekarang kita ta'aruf dulu. Ya. Nah, ini foto saya, nama lengkap saya Ari Asy'ari. Kira-kira kalau dilihat dari namanya sudah bisa menebak belum saya berasal dari mana? Ari Asy'ari. Udin Solehuddin. Biasanya dari mana itu? Saya kasih jawaban. Pilihan. A dari Jawa Barat atau suku Sunda. B dari Jawa Barat lagi. C dari Jawa Barat. Pilih yang mana? Semua benar. Pilihan D ya. Ya, saya berasal dari suku Sunda, Jawa Barat. Tepatnya di kota yang terkenal dengan tahunya. Kota apa itu? Nah, kota Sumedang. Lahir tanggal 31 Juli tahun 1994. Sebentar lagi saya ulang tahun. Nanti kalau yang mau ngasih kado, kontak nomor di bawah nanti. Kemudian pendidikan, dulu saya sempat mondok pesantren di Pondok Pesantren Al-Amin Kawalu Tasikmalaya selama 6 tahun. Setelah lulus SD masuk pondok tersebut sampai lulus aliyah. Nah, setelah lulus aliyah melanjutkan pendidikan agama Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah,
Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama Imam Besar Masjid Khairul Ummi, kenapa saya bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ada hal yang menarik. Jadi dulu, boleh ya saya cerita dulu ya sebelum ke materi. Ya. Jadi dulu ketika saya lulus aliyah, saya dengan pedenya mencoba mendaftar ke berbagai universitas yang terkenal lah di Indonesia. Saya coba daftar di UI Depok, kemudian daftar di IPB melalui jalur SNMPTN. Pernah daftar juga di mana itu? Bandung tuh Unpad. Daftar juga di UPI Bandung, tapi nggak ada yang menerima saya. Kemudian tidak sampai di situ. Padahal waktu untuk mendaftar kuliah itu sudah mepet-mepet nih, udah mepet-mepet. Ada nggak ya kuliah yang masih buka? Saya searching, ada nih yang masih dibuka itu di Jogja, di UMY. Sebelum saya mendaftar, saya ingat dulu perkataan ibu saya. Ibu saya pernah bilang seperti ini. Dulu saya itu pengen banget waktu saya SMP atau SMA itu study tour. Study tour tahu ya? Study tour. Nah, kebetulan study tournya itu sering kali ke Jogja. Waktu SMP sekolah saya study tour ke Jogja. Aliyah juga study tour ke Jogja. Nah, tapi orang tua saya tidak pernah mengizinkan saya untuk ikut study tournya. Ini bukan berarti orang tua saya nggak mampu, tapi orang tua saya bilang, buat apa ikut study tour? Karena yang banyak itu bukan studinya, tapi malah turnya saja. Akhirnya saya hanya diberikan ongkosnya saja sama orang tua. Nih ongkosnya, kamu belikan saja dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Ibu yakin suatu saat kamu pasti bakal tinggal di Yogyakarta. Nah, ibu saya bilang kayak gitu. Suatu saat kamu pasti bakal tinggal di Yogyakarta, nggak usah ikut study tour ke Jogja. Nah, kembali ke tadi, saya daftar kuliah di Bandung, di Jakarta, di Bogor, nggak keterima sama sekali. Ya, ibu saya bilang, daftar aja ke Jogja, cari di Jogja ada nggak kampus yang masih buka. Searching lah saya, ternyata ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Akhirnya saya mencoba mendaftar. Karena saya sudah males-malesan ya mau daftar, cobalah daftar yang tanpa tes aja lah. Karena nggak ada niat sama sekali mau daftar ke UMY ini. Ngasih nilai rapot, ngasih nilai UN, itu dulu jalurnya jalur PNUAN. Hanya ngasih nilai rapot. Nah, ketika pengumuman, saya cek nama saya, nggak ada. Artinya nggak dinyatakan lolos. Nggak lolos ya, saya nggak lolos. Nah, tapi karena mungkin atas doa dari orang tua juga, menjelang detik-detik akhir ditutup pendaftaran ulangnya, akhirnya saya ditelepon sama pihak UMY, Mas, ini ada penambahan kuota, mau diambil nggak? Oh ya sudah, ambil aja. Akhirnya saya kuliah di S1 Pendidikan Agama Islam UMY sampai sekarang, betah tinggal di Yogyakarta. Kemudian sekarang setelah lulus dari UMY tahun 2017, saya melanjutkan di S2. Sebelum ke S2, saya ke Ibnu Juraimi terlebih dahulu selama 2 tahun di sana. 2 tahun sampai tahun 2019 sampai sekarang masih berstatus sebagai mahasiswa S2 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian aktivitas sehari-hari diamanahi sebagai wakil direktur kesantrian di Pondok Tahfidz Ibnu Juraimi. Ini sedikit perkenalan. Oke, lanjut saja kita mulai ke materi. Materi kita apa, teman-teman semua? Bisa dibaca? Indahnya hidup bersama Al-Quran. Saya nukil suatu hadis yang saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin tentang kemuliaan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Sekali lagi saya ulangi,
Pertama, pengajian ini saya awali dari suatu hadis yang saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan orang yang hidup atau kemuliaan bagi siapa saja yang sering berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bunyi hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an maksudnya ya, suatu kaum dan akan merendahkan dengannya kaum yang lainnya. Kita akan fokuskan di yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Di situ saja ya. Sesungguhnya setiap orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, senantiasa mempelajari Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, apalagi sampai mengamalkan Al-Qur'an, dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah ya. Kemuliaan di mana? Tentu di dunia dan di akhirat ya. Apa iya Ustadz, orang yang rajin baca Al-Qur'an, yang rajin menghafal Al-Qur'an bisa dapat kemuliaan di dunia? Ada nggak contohnya? Ada nggak contohnya teman-teman? Ada? Contohnya ini saya tampilkan. Contohnya ada seorang bocah ya, difabel. Dia juara baca Al-Qur'an tingkat dunia. Dapat hadiah naik haji. Ya. Yang dinaikkan haji bukan hanya dia saja, tetapi ibunya juga, ayahnya juga, kakeknya, neneknya, satu keluarga diundang khusus oleh kerajaan Arab Saudi naik haji. Padahal kalau kita lihat secara fisik ya, jauh lebih sempurna kita daripada bocah ini. Barangkali dari segi finansial pun lebih mampu kita, tapi kok kenapa malah dia yang duluan naik haji daripada kita? Karena apa? Karena bocah ini dekat dengan Al-Qur'an. Dia hafal Al-Qur'an walaupun banyak kekurangan yang ada di dalam dirinya. Siapa dia? Ada yang tahu? Siapa dia? Siapa dia? Nah, kita akan lihat videonya. Dan ada berita baik ini bagi Alana Ragil Prasetyo. Namanya Alana Ragil Prasetyo. Yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah bersama kedua orang tuanya serta sang kakek. Undangan melaksanakan rukun Islam kelima itu merupakan hadiah dari sebuah yayasan di Kerajaan Arab Saudi karena Alana menjadi juara umum dalam Musabakoh Hafiz Quran se-Asia Pasifik di Padang beberapa waktu lalu. Inilah kediaman Martono dan Darsia. Ini kediamannya. Orang tua Alana Ragil Prasetyo penyandang disabilitas penghafal Al-Quran di Desa Merden, Kecamatan Purwanegara, Banjarnegara, Jawa Tengah. Berkata Alana, kedua orang tua Alana bersama sang kakek akan menunaikan ibadah haji. Undangan untuk melaksanakan ibadah haji itu sama sekali tidak terbayangkan sebelumnya. Pekerjaan Martono sebagai supir serabutan serta Darsia yang seorang ibu rumah tangga membuat ekonomi keluarga ini terbilang pas-pasan. Namun putra bungsu mereka Alana yang memiliki kelainan pada bagian kaki sejak lahir membawa berkah tersendiri. Perasaan saya mengucap syukur alhamdulillah sekali, tak terhingga berkah alhamdulillah. Oke, cukup ya videonya ya. Sudah tahu siapa Alana ini? Sudah ya? Pernah nonton ini Hafid Cilik RCTI dulu? Alana ini adalah salah satu peserta Hafid RCTI. Kalau nggak salah tahun 2017 apa 2016. Nah, itu ya, coba dilihat. Dengan bermacam kekurangannya dari segi finansial, bahkan mungkin lebih mampu kita, apalagi dari segi fisik lebih mampu kita. Tapi kenapa Alana malah yang diundang khusus oleh kerajaan Arab Saudi? Yaitu tadi, dia hafal Al-Quran sehingga betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran.
Itu contoh kemuliaan di dunia. Belum lagi di akhirat nanti. Al-Quran akan menjadi syafaat bagi siapapun yang membacanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang, ya'ti yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, syafi'an, pemberi syafaat li ashabi, bagi siapapun yang membacanya. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita dengan fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah. Iqra, bacalah. Iqra'ul Qur'an. Coba diperhatikan di sini katanya iqra'u, panjang ya, panjang. Ini menunjukkan tidak hanya iqra'ul, tapi di sini ada waw, menunjukkan bahwa perintah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan kepada hanya satu orang tertentu, kepada semuanya, tidak terbatas umur, tidak terbatas pekerjaan, tua, muda, anak-anak, wanita, laki-laki, semuanya bacalah Al-Quran, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran nanti di akhirat akan memberikan syafaat bagi siapapun yang membacanya. Syafaat Al-Quran ini adalah salah satu syafaat yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan kita, na'udzubillahi min dzalik, nanti akan dijebloskan ke dalam neraka, tapi karena selama hidupnya kita ini rajin membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan datang kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu ini rajin membaca aku, kata Al-Quran. Setiap hari dia luangkan waktunya untuk membaca, walaupun 1 ayat, 2 ayat, tapi dia istiqomah baca aku. Aku akan memberikan syafaat kepada hamba-Mu ini. Janganlah engkau jebloskan, janganlah engkau masukkan hamba-Mu ini ke dalam neraka. Maka tentu Allah akan mengangkat orang tersebut dari neraka tadi, dan gak jadi masuk ke neraka, malah masuk ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siapa yang mau seperti itu? Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang masuk surga? Yang pengen masuk surga angkat tangan. Ya, satu kuncinya, rajin baca Al-Quran. Ini baru satu hadis ya, rajin baca Al-Quran. Iqra'uz Zahrawaini Al-Baqarah wa suratul Al-Imran fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani au ka'annahuma ghayayatani au ka'annahuma firqani min tayrin sawaf tahajani an ashabihima. Bacalah Al-Zahrawain, 2 cahaya. Apa itu 2 cahaya? Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti seperti 2 awan, atau seperti 2 cahaya sinar matahari, atau seperti 2 ekor burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca 2 surat tersebut. Siapa yang hari ini sempat membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran? Ada? Gak ada? Berarti nanti di akhirat gak bakal mendapatkan keutamaan ini. Sekarang sudah tahu ya, kalau kita rajin baca Al-Baqarah dan Ali Imran, nanti di akhirat akan dinaungi oleh 2 surat tersebut. Karena nanti di padang mahsyar itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan seluruh umat manusia, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Allah kumpulkan, kemudian Allah ciptakan matahari yang jaraknya hanya sejengkal, katanya ya, dari kepala kita. Jaraknya hanya seberapa? Sejengkal, bayangkan.
Sekarang saja matahari yang jaraknya berjuta-juta kilometer, panasnya sudah luar biasa ya. Apalagi nanti di akhirat hanya 1 jengkal. Dan konon katanya mataharinya nggak cuma 1, tapi 7 ya. Panasnya bisa dibayangkan nggak segimana panasnya? Saking panasnya, keringat dari kita ini bercucuran. Tergantung seberapa banyak amal perbuatan yang kita perbuat. Kalau kita mungkin banyak maksiat dari Allah, maka keringatnya akan makin banyak, bahkan bisa menenggelamkan kita. Tapi dengan hadis ini, kalau kita rajin membaca Al-Baqarah dan surat Ali Imran, 2 surat tersebut akan datang memayungi. Ya, di sini disebutkan seperti 2 awan. Jadi akan dipayungi oleh awan kita ini. Akan merasa teduh, gak kepanasan, sehingga keringat pun bercucurannya gak akan banyak. Tidak akan seperti orang-orang yang tidak pernah baca Al-Quran. Bahkan mungkin semasa hidupnya selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tapi kita yang senantiasa membaca Al-Quran tidak akan merasa kepanasan. Itu Al-Quran sebagai pemberi syafaat di yaumil qiyamah. Itu baru sampai di padang mahsyar saja. Al-Quran akan menjadi payung bagi siapapun yang membacanya. Nanti kelak di surga, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua jadi ahli surga ya, amin. Quran akan mengangkat derajat seseorang di surga, tergantung dari seberapa banyak ayat yang kita baca. Ini hadisnya. Oh ya, kok kembali lagi. Nah, hadisnya yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna. Nah, di sini penjelasannya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu, tingginya derajatmu di surga, kelasmu di surga nanti itu tergantung dari seberapa ayat yang engkau baca. Siapa yang mau dapat kelas VIP di surga? Saya pengen banyak-banyaklah membaca ayat Al-Quran. Lalu bagaimana orang yang tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali di dalam hidupnya? Wallahu alam. Tempatnya ya bukan di surga tempatnya, malah di neraka ya. Bagaimana yang semasa hidupnya baca Al-Quran tapi hanya sedikit misalkan. Ya mungkin derajat di surganya pun kelasnya kelas level bawah, kelas ekonomi. Kalau kita sehari misalkan mampu membaca Al-Quran 10 ayat rutin setiap hari, hari Senin 10 ayat, Selasa 10 ayat, Rabu, Kamis, Jumat 10 ayat, istiqomah setiap hari, beribu-ribu ayat ya kalau dijumlahkan, beribu-ribu ayat telah kita baca, maka yakin di surga kelak kita akan mendapatkan kelas yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, selain akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga kelak, Allah akan mengumpulkan ahli Quran bersama para malaikat. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajron. Orang yang mahir membaca Al-Quran, yang baca Al-Qurannya bagus, seperti imam tadi Isya ya, luar biasa baca Al-Qurannya, enak ya, sehingga membuat hati ini tenang. Nanti di akhirat akan bersama para malaikat mulia dan baik. Terus Ustadz, bacaan Al-Quran ini saya ini biasa-biasa aja. Bacaan Al-Quran saya masih grotal gratul. Tahu grotal gratul? Masih apa bahasa Indonesianya? Terbata-bata ya. Gimana Ustadz? Apakah saya akan mendapatkan keistimewaan seperti demikian? Jangan khawatir ya.
Setiap orang yang membaca Al-Quran itu tidak dapat pahala. Sekali lagi saya ulangi, orang yang membaca Al-Quran, walaupun baca Al-Qurannya masih terbata-bata, tidak akan pernah tidak dapat pahala. Pasti ia akan dapat pahala. Bahkan lahu ajron, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasul yang bilang ya, bukan saya. Akan dapat 2 pahala. Yang pertama pahala dia membaca Al-Qurannya. Yang kedua pahala usahanya dia membaca Al-Quran tersebut. Maka yuk mari mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Walaupun bacaan Al-Quran kita masih belum lancar, baca saja ya, baca saja, karena yakin tidak akan sia-sia orang yang membaca Al-Quran. Kemudian timbul pertanyaan, Ustadz, bagaimana caranya agar kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran nanti di akhirat? Ada yang pengen tahu tipsnya? Bagaimana cara agar kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran di akhirat kelak? Ada 4 cara. Yang pertama, dia belajar membaca Al-Quran. Yang kedua, rajin membaca Al-Quran. Yang ketiga, memahami Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan. Ada menghafal di sini? Enggak ada ya? Belum ada, berarti 5. Satu ulangi saya ulangi. Pertama, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran. Yang ketiga mungkin menghafal Al-Quran ya. Yang keempat, memahami Al-Quran. Yang terakhir, barulah mengamalkan Al-Quran. Ada yang bisa mengulangi? Ada yang bisa mengulangi? Silahkan diulangi, nanti dapat bonus, dapat snack ini nih. Adanya cuma snack soalnya hadiahnya. Silahkan, ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Rajin. Pertama belajar, kedua rajin membaca, menghafal dulu. 3 menghafal, memahami. Nah, ulangi. 1 belajar, menghafal, ya, memahami, mengamalkan. Yang pertama, membaca Al-Quran. Belajar dulu. Yang pertama, belajar membaca Al-Quran. Kenapa kita harus belajar membaca Al-Quran? Kenapa? Saya awali dari suatu penelitian ya, yang ditulis di salah satu media sosial ini ya. Disebutkan 50% umat Islam Indonesia belum bisa baca Al-Quran. Jadi ini alasan pertama kenapa kita harus belajar membaca Al-Quran. Karena 50% umat Islam Indonesia belum bisa baca Al-Quran. 50%. Berarti kalau jumlah umat Muslim Indonesia ini 100 berapa? 150 atau 200 juta lah ya, biar gampang hitungnya. 200 juta umat Muslim Indonesia, setengahnya nggak bisa baca Al-Quran. Berapa? 100 jutanya nggak bisa baca Al-Quran. Ya. Saya harapnya sih jangan sampai yang 50% ini adik-adik semua di sini. Ya. Sudah bisa baca Al-Quran? Nah ini kan, harus belajar baca Al-Quran. Jangan malu ya belajar Al-Quran ya. Mulai dari Iqra kalau bisa, a, ba, ta, ba, a, ba, apalagi ba, a, ta, dan seterusnya, step by step. Ini alasan kenapa kita harus belajar membaca Al-Quran, karena masih banyak umat Muslim yang belum lancar membaca Al-Quran. Saya beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah tahun 2017 atau 2016,
Saya pernah menguji mahasiswa baru UMY placement test baca Al-Quran. Jadi UMY ini kampus yang memang sangat perhatian terhadap mahasiswanya. Mahasiswa UMY ketika lulus harus bisa baca Al-Quran. Nah, makanya ketika mahasiswa UMY awal masuk ke UMY, mereka dites bacaan Al-Qurannya. Kebetulan saya pernah diamanahi untuk menguji mahasiswa tersebut baca Al-Quran. Dari sekian banyak ya, taruhlah 5.000 mahasiswa baru UMY yang dites bacaan Al-Qurannya, yang dinyatakan lulus, yang mendapatkan nilai A, itu tidak lebih dari 1.000 orang. Artinya 4.000 lebih mereka bacaan Al-Qurannya ada yang nilainya B, ada yang nilainya C, ada yang nilainya D. Itu masih mending, mereka masih bisa baca Al-Quran, masih ya terbata-bata. Ada yang nilainya E. Yang nilainya E ini yang memang mahasiswa tersebut nggak kenal sama sekali dengan huruf-huruf hijaiyah. Jadi begitu disodorkan soal placement test, kan dari yang paling mudah dulu. Yang paling mudah itu menyebutkan huruf-huruf hijaiyah. Dia udah nggak bisa. Ini huruf apa? Yang saya tunjuk alif, tapi dia nggak bisa baca. Sungguh sangat memprihatinkan. Maka mari, kalau kita masih belum bisa baca Al-Quran, mari kita belajar membaca Al-Quran agar kita dapat apa tadi? Syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita harus belajar membaca Al-Quran? Karena belajar Al-Quran harus dibaca dengan tartil. Bagaimana kita bisa membaca tartil kalau kita tidak belajar membaca Al-Quran dengan tartil? Ya. Padahal membaca Al-Quran dengan tartil ini merupakan perintah dari Al-Quran itu sendiri. Lihat Al-Quran surat Al-Muzammil ayat keempat, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu bacaan Al-Qur'annya tidak terburu-buru. Kemudian makhrajnya betul, tajwidnya betul, dan seterusnya. Jadi bacaan Al-Quran itu jangan targetnya cepat selesai, sehingga bacaan Al-Qur'annya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka. Gimana tartilnya itu? Enggak tartil sama sekali. Tapi baca Al-Quran dengan tartil itu ayat per ayat, santai bacaan Al-Qur'annya. Karena memang perintah dari Rasul sendiri, bacaan Al-Quran itu ayat per ayat. Iqra'ul Quran fasnan. Bacalah Al-Quran ayat per ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Stop. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kan enak ya. Apalagi kalau yang baca Al-Fatihahnya imam yang tadi Isya kan. Enak banget itu. Saya jadi pengen sholat 5 waktu di sini terus kan. Jadinya karena imamnya luar biasa, imamnya anak LPTQ gitu ya. Ya. Itulah baca Al-Quran dengan tartil ayat per ayat. Selanjutnya, karena sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ada yang tahu bunyi hadisnya? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Tugas kita setelah kita belajar membaca Al-Quran, ajarkan kepada orang lain. Ajarkan kepada orang terdekat terlebih dahulu. Pada orang tua kita mungkin kalau belum bisa baca Al-Quran, pada adik kita. Karena kan perintah dari Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kita dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi yang terdekat terlebih dahulu kita ajarkan sebelum kita mengajarkan orang yang lainnya. Oke. Nah. Kemudian ini kalau kita belajar Al-Quran, rajin membaca Al-Quran,
Allah akan menghadirkan pahala berlipat ganda. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan Allah ganti dengan 10 pahala. 10 pahala. Kemudian aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sudah paham berarti ya? Alif lam mim itu berarti 3 huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim, berapa pahala yang didapat? 30. Berapa detik kita baca alif lam mim? Alif lam mim 5 detik ya. 5 detik kita sudah dapat 30 pahala. Belum dilanjutkan lagi kalau kita baca Al-Fatihah. Kita lanjut lagi baca Al-Baqarah. Sudah berapa huruf itu yang dibaca? Sudah berapa pahala yang kita dapat? Berjuta-juta pahala yang kita dapat. Ya. Maka seharusnya kita termotivasi. Kita termotivasi untuk senantiasa baca Al-Quran. Bukan malah malas baca Al-Quran, capek, mending baca chattingan aja lah, WhatsApp. Ada pesan dari doi nih, daripada baca Al-Quran mending chattingan aja lah. Jangan, gitu ya. Harus baca Al-Quran, sempatkan baca Al-Quran. Oke. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Belajar. Kemudian yang kedua rajin membacanya. Nah yang ketiga menghafal Al-Quran. Nanti mungkin tips menghafal Al-Quran ya, biar runtut sesuai dengan slide. Ini kita masuk ke memahami dulu. Mengapa kita harus memahami Al-Quran? Mengapa kita harus memahami Al-Quran? Ayo, ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus memahami Al-Quran? Jangan tunggu dulu, yang tengah, yang lagi main HP. Yang pakai baju putih. Nah, kenapa kita harus memahami Al-Quran? Kenapa kira-kira? Supaya kita bisa menikmati bacaan Al-Qur'annya. Bener gak? Supaya kita bisa menikmati. Logikanya gini, lebih mudah, lebih paham mana kita membaca novel berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris? Indonesia. Kenapa? Karena kita paham bahasanya. Ya. Beda kalau kita baca novel berbahasa Inggris, baru baca judulnya aja udah nggak paham, akhirnya dilempar lah novelnya itu. Tapi kalau kita baca novel berbahasa Indonesia, bisa berjilid-jilid ya kita baca. Begitupun berlaku dengan Al-Quran. Kalau kita paham Al-Quran, maka kita akan menikmati setiap bacaan Al-Quran yang kita lantunkan. Kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Kan paham, dan seterusnya. Supaya bisa menikmati bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Muhammad ayat ke-47, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Jadi kalau kita tidak paham terhadap ayat Al-Quran yang kita baca, menurut ayat ini seolah-olah hati kita itu sudah terkunci. Hati kita ini sudah keras. Hati kita ini sudah tidak mempan lagi untuk menerima nasihat dan seterusnya. Ini Al-Quran yang bilang. Jadi harus memang betul-betul memahami Al-Quran.
Lalu bagaimana Mas agar kita orang awam ini bisa betul-betul memahami Al-Quran? Kan pertanyaan selanjutnya seperti itu ya. Gimana caranya kita memahami Al-Quran? Tingkatan yang paling rendah agar kita paham Al-Quran adalah dengan sering membaca apanya? Terjemahan Al-Quran. Sering membaca terjemahan Al-Quran. Semua punya terjemahan Al-Quran. Alhamdulillah. Siapa yang hari ini sempat membaca terjemahan Al-Quran 1 ayat aja? Ada nggak? Ada nggak? Sibuk mungkin ya hari ini ya. Kemarin ada nggak? Nggak ada. Minggu yang lalu? Nggak ada. Terus pernah nggak baca terjemahan Al-Quran? Kan pasti pernah kan? Nah, akhir baca terjemah Al-Quran. Tadi, alhamdulillah ada. Tadi kok nggak angkat tangan? Terus apa terjemahan yang dibacanya? Surat apa? Surat Hud. Masih ingat terjemahannya? Lupa ya. Tidak apa-apa. Yang penting sudah mau untuk membaca terjemahan Al-Quran. Berarti itu sudah menjadi langkah awal diri kita untuk memahami Al-Quran. Tinggal yang belum sempat baca terjemahan Al-Quran, disempatkan baca terjemah Al-Quran. Walaupun hanya 1 ayat. Karena saya yakin adik-adik semuanya sibuk ya. Sibuk, yakin saya. Sempatkan aja 1 ayat. Syukur-syukur sehari 1 lembar. Sehingga selama 2 tahunan lebih ya, 2 tahun kan ada 600 lembar. Berarti 600 hari khatam membaca terjemahan Al-Quran. Kan luar biasa itu. Sudah punya terjemahannya, tinggal kita rajinkan membaca terjemahan tersebut supaya kita paham apa yang kita baca. Itu langkah awal, membaca terjemahan. Tingkat yang lebih step selanjutnya yang lebih tinggi adalah dengan mempelajari tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran, kalau kita belum bisa berbahasa Arab, banyak terjemahan tafsir Al-Quran. Beli tafsir yang ringkas-ringkas dulu. Ada yang bagus itu tafsir As-Sa'di ya, itu dikaji di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi. Kalau pengen belajar kitab tafsir As-Sa'di, masuk ke Pondok Ibnu Juraimi. Tingkat yang paling tinggi supaya kita mampu memahami Al-Quran, belajar bahasa Arab. Kalau kita sudah mampu kalau kita sudah mampu berbahasa Arab, kita tidak hanya mampu memahami Al-Quran, tapi juga akan paham ilmu-ilmu agama yang lain. Akan paham hadis, akan paham kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama muslim, dan seterusnya. Juga Allah akan mengancam ya, bagi siapa yang tidak mengamalkan Al-Quran. Ini yang terakhir ya, tadi agar kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Yang terakhir adalah mengamalkan Al-Quran. Kenapa harus diamalkan? Kenapa harus diamalkan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Surat As-Saff ayat berapa itu saya lupa. Ayat berapa Mas? Itu ya. Jadi harus kita amalkan Al-Quran itu. Ini ancaman bagi yang tidak mengamalkan Al-Quran. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dah, jangan jam 9. Saya baca cepat ya. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ringkasnya gini kata Allah ya. Dulu ketika aku berfirman begini kata Allah, engkau tulikkan telingamu, engkau butakan matamu, engkau tidak amalkan. Maka sekarang giliran Al-Quran yang membutakanmu di hari kiamat.
Itulah ringkasnya seperti itu. Kemudian manusia protes ya sama Allah. Di ayat selanjutnya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu aku dapat melihat. Dia berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Jadi kalau kita tidak ingin diabaikan oleh Allah, oleh Al-Quran di akhirat nanti, amalkan walaupun sedikit demi sedikit. Kita tahu bahwa beriman kepada yang gaib itu adalah perintah dari Al-Quran. Maka amalkan. Ya. Allah kan berfirman surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Beriman pada hal-hal yang gaib. Amalkan. Apa hal-hal yang gaib? Adanya surga dan neraka, contohkan. Percaya sama surga dan neraka? Harus percaya. Berarti kalau kita percaya adanya surga dan neraka, alhamdulillah kita sudah mengamalkan ayat Al-Qur'an. Bil ghaib wa yuqimunas shalah, dan dirikanlah salat. Ketika adzan mulai berkumandang hayya 'alas shalah, bergegas segera kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat agar kita termasuk kepada orang yang mengamalkan ayat tadi, wa yuqimunas shalah dan seterusnya. Sudah jam 9. Terima kasih. Mungkin yang sedikit ini hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 7 menit ya. Tadi kesepakatan kita selesai jam 21:05 kan. Silahkan, barangkali ada yang bertanya, dimanfaatkan waktunya. Silahkan, sambil dinikmati ininya, minumannya. Ada yang bertanya? Silahkan. Ayo bertanya. Saya nggak bakal turun ini sebelum jam 21:05. Karena tadi kan kesepakatannya jam segitu kan? Ya, silakan. Mikir dulu. Memang yang paling susah itu bertanya. Saya akuin. Ketika saya kuliah pun, silakan. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada yang bertanya mahasiswa itu. Padahal mahasiswa S2. Susah bikin pertanyaan tuh. Ayo silakan. Ayo Mbak. Ayo jangan malu-malu. Nanti kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya mohon maaf. Ayo. Kemarin kan udah latihan ini toh, apa namanya? Public speaking kan ya? Udah kan? Yang ini juga kan pesertanya yang ini. Nah, ayo harus lebih berani. Lebih berani berbicara di depan umum. Ayo Mbak, nanya Mbak. Ya sudah, kalau nggak ada nggak usah dipaksa. Berarti boleh dong saya turun dari sini ya? Boleh ya? Nggak korupsi waktu kan ya? Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini sebetulnya masih banyak ini materinya sampai ke bawah nih. Kalau mau. Oh ini bagi yang mau menghafal Al-Quran ini ada tipsnya.